Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sofa, sehari-hari kerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sebagai perawat perfusionis. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, kepercayaan dari tim Diklat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita mempercayakan dan meminta saya untuk mempresentasikan tentang keseimbangan asam basa. Terima kasih juga kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk memulai presentasi. Yang saya hormati juga para senior-senior perawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, guru-guru saya, serta juga perawat seangkatan, adik junior yang karena dari mereka pula saya banyak belajar tentang banyak hal. Sekali lagi terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini tadi sudah diawali oleh presentasi yang luar biasa dari Bu Suryani Rahman atau Bu Ani. Beliau adalah guru saya. Beliau mengajarkan banyak hal juga kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menghubungkan supaya nggak putus materinya dari hemodinamik dengan asam basa. Ada nggak hubungan antara hemodinamik dan asam basa? Oleh karena itu topik kita pada kesempatan kali ini adalah hemodinamik dan asam basa dalam sebuah hubungan sebab akibat. Ada nggak, apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak? Nanti akan kita bahas. Ini topik kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah review atau overview dari konsep hemodinamik, kemudian overview dari konsep asam basa, regulasi asam basa, dan yang terakhir adalah hubungan antara asam basa dan hemodinamik. Baik, kita awali dari konsep hemodinamik itu sendiri. Kenapa sih hemodinamik itu perlu diukur? Kenapa hemodinamik itu perlu dimonitor? Karena dia dinamis, karena dia tidak statis. Nilainya berubah-ubah setiap saat. Mungkin tekanan darah yang kita ukur sekarang 120/80, ketika kita ukur 5 menit kemudian nilainya akan berubah. Oleh karena itu hemodinamik harus dimonitor. Ya, harus dimonitor supaya perubahannya kita tahu. Nah, bentuk hemodinamik itu bisa kita lihat dari beberapa macam bentuk. Yang pertama adalah hemodinamik yang berbentuknya aliran atau jenisnya adalah aliran. Contohnya adalah stroke volume, CRT, capillary refill time atau cardiac output. Itu adalah hemodinamik yang berbentuk aliran. Yang kedua adalah yang berbentuk tekanan. Ada sistolik, ada diastolik, ada MAP, dan ini mungkin sudah tidak asing lagi di dalam praktek kita sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuknya resistensi atau tahanan. Kita mengenal ada dua tahanan besar, yaitu ada sistemik, ada pulmonal. Sistemik vaskular resisten dan pulmonar vaskular resisten. Dan ini semuanya harus kita monitor. Supaya apa? Supaya kita tahu perubahannya. Karena kesemuanya ini tadi yang seperti saya bilang, dia dinamis. Dia tidak statis, dia berubah setiap saat. Nah, spektrum untuk memonitoring hemodinamik bisa dari invasif, dari non-invasif ke invasif. Ini contohnya yang non-invasif, ada ECG, ada blood pressure, ada saturasi, ada temperatur. Kenapa dia disebut non-invasif? Karena dia tidak melukai tubuh, dia hanya ditempel. ECG kan elektrodnya ditempel, blood pressure mindsetnya ditempel, saturasi probe-nya ditempel. Dia tidak melukai tubuh. Sementara dengan invasif dia harus puncture ke tubuh. Artery line, CV line, mengukur PCWV, mengukur cardiac output ya. Jadi cardiac output pun dalam hemodinamik harus kita ukur ya. Nah, kita fokus untuk hemodinamik, kita lebih jauh tentang hemodinamik. Hemodinamik seperti kita tahu, hemodinamik khususnya untuk cardiac output itu adalah stroke volume dikali heart rate. Nah, kita juga tahu bahwa stroke volume itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Stroke volume dipengaruhi yang pertama adalah oleh preload. Yang kedua oleh afterload. Yang ketiga oleh contractility. Ya, kita bahas dulu yang pertama oleh preload. Kalau kita baca bahasa atau terminologi yang keluar dari buku kadang membingungkan. Derajat keregangan
otot ventrikel saat dia menerima darah, misalnya kayak gitu. Ada macam-macam banyak. Tapi saya ingin membantu untuk supaya kita mudah memahami apa itu preload. Preload itu adalah volume. Jadi kalau kita ngomongin preload jantung, berarti kita ngomongin volume. Semakin besar volume yang masuk atau balik ke jantung, maka dia akan semakin besar preloadnya. Gitu. Kalau afterload bagaimana? Walaupun sama-sama load tapi maknanya beda. Kalau preload hubungannya sama volume, kalau afterload hubungannya sama resistensi atau tahanan. Tahanan siapa? Tahanan yang dihadapi oleh ventricle saat dia memompa. Nah, itu ada tahanan. Contohnya yang paling dekat dengan ventricle ya pintu ventricle itu sendiri, yaitu katup aorta atau katup pulmonal, karena dia harus membuka. Ketika dia memompa dia membuka. Nah, kalau ada stenosis katup aorta berarti afterloadnya akan naik. Jadi afterload itu berhubungan sama tahanan atau resistensi. Atau mungkin pembuluh darahnya menyempit, mengecil, vasokonstriksi, berarti afterloadnya juga akan naik karena tahanan yang dihadapi oleh ventricle juga naik. Itu afterload. Kemudian yang ketiga tentang contractility atau kemampuan otot jantung untuk berkontraksi. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh elektrolit juga. Salah satunya adalah kalsium ya. Jadi kalau dia kalsiumnya nggak ada atau kalsiumnya nggak bagus, dia nggak bisa berkontraksi atau dia ada iskemik, dia akan mengalami penurunan kontraksi dan ini sehingga nggak bagus untuk stroke volumenya. Nah, variabel yang kedua dari cardiac output itu adalah heart rate atau laju jantung atau denyut jantung. Nah, heart rate ini dipengaruhi oleh kondisi fisiologis tubuh. Karena stroke volume dan heart rate itu dia saling melengkapi atau saling mengkompensasi untuk terwujudnya atau terpenuhinya cardiac output yang stabil. Jadi kalau ada stroke volume yang turun, heart rate-nya dia akan naik. Misalnya kita hipovolume nih, kita kurang minum, volumenya turun kan? Nah, heart rate kita akan naik, denyut jantung kita akan naik karena dia adalah upaya untuk mempertahankan cardiac output. Gitu, ya. Nah, naik turunnya heart rate itu dipengaruhi oleh saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Jadi kalau misalnya saraf simpatis kita yang dirangsang, saraf simpatis itu nanti dia akan mengeluarkan norepinefrin akan merangsang reseptor beta 1 di sel autoritmik. Nanti ujung-ujungnya di sel autoritmiknya itu dia akan cenderung memasukkan natrium dan kalsium ke dalam sel sehingga sel autoritmiknya akan terjadi penurunan elektronegatif ya. Nah, efeknya adalah dia akan mudah mencapai ambang depolarisasi sehingga cepat dia terdepolarisasi. Ujung-ujungnya dia akan cepat berkontraksi. Makanya heart rate-nya akan naik. Nah, yang kedua adalah saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis itu dia akan mengeluarkan asetilkolin, nanti akan bereaksi dengan sel muskarinik ya. Nah, nanti efeknya adalah mengeluarkan kalium di dalam sel. Jadi selnya akan lebih elektronegatif sehingga selnya akan makin lama untuk mencapai ambang depolarisasi sehingga denyut jantungnya akan makin lambat gitu. Nah, hal itu tubuh akan menjaganya, makanya saya tadi di awal bilang sesuai dengan respon fisiologis tubuh. Jadi karena tubuh itu sangat berespon terhadap ketidakseimbangan, tubuh akan menjaga keseimbangan itu tetap terjaga. Nah, itu tentang cardiac output ya. Nah, sebenarnya tujuan cardiac output itu apa sih? Tujuan jantung itu untuk memompakan darah itu apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi delivery oksigen. Ya, untuk memenuhi delivery oksigen karena oksigen itu adalah substrat vital untuk menunjang metabolisme dan menunjang kehidupan kita. Nah, delivery oksigennya di salah satunya variabelnya adalah cardiac output. Kenapa kok saya bilang hanya salah satu? Karena ada variabel yang lain yang harus kita ukur dan harus kita penuhi ya. Salah satunya misalnya HB. Ya, HB itu harus kita penuhi atau saturasi harus kita penuhi ya. Nah, jadi kalau cardiac outputnya jelek ya delivery oksigennya pasti jelek. Kalau cardiac outputnya rendah delivery oksigennya pasti rendah. Makanya
kita harus menjaga itu cardiac output. Nah, makanya harus kita monitoring tuh hemodinamik ya. Nah, ini cardiac output. Tadi udah kita bahas stroke volume kali heart rate. Nah, stroke volume tadi berhubungan sama cairan, heart rate juga berhubungan sama elektrolit. Ternyata stroke volume dan heart rate itu berhubungan erat sama cairan dan elektrolit ya. Dan ternyata cairan dan elektrolit juga berhubungan erat dengan keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa. Oleh karena itu, asam basanya harus bagus supaya cairan dan elektrolitnya bagus. Cairan dan elektrolitnya bagus supaya stroke volume dan heart rate-nya bagus. Jadi stroke volume, heart rate itu sangat berhubungan erat dengan asam basa. Asam basa juga sangat berhubungan erat dengan stroke volume dan heart rate. Sehingga ini bisa menjamin cardiac output yang bagus. Cardiac output yang bagus akan menjamin delivery oksigen yang bagus. Gitu. Nah, kita konsep yang kedua adalah konsep keseimbangan asam basa. Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar asam basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa terminologi atau ada beberapa istilah. Kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. pH itu adalah potent of hydrogen atau kekuatan ion hidrogen. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita itu berusaha untuk menjaga keseimbangan ion hidrogen dalam batas yang normal. Jadi kadar ion hidrogen dalam tubuh kita itu sekitar 0,00004 meg per liter. Jadi sangat kecil, 0,00004 meg per liter. Atau kalau nggak pakai meg sekitar 0,000 sampai 8 equal per liter. Jadi sangat kecil. Oleh karena itu ekspresinya atau bentuknya diwujudkan dalam bentuk logaritma. Jadi pH itu adalah log negatif dari ion hidrogen. Jadi karena bentuknya sangat kecil, ekspresinya dalam bentuk log. Kok ada negatifnya? Ya, karena kenaikan ion hidrogen akan membuat pH turun. Jadi hubungannya adalah hubungan negatif. Penurunan ion hidrogen akan membuat pH naik. Itu seperti itu. Buffer apa itu buffer? Buffer itu penyangga supaya pH-nya tetap dalam keadaan normal, keadaan stabil. Nanti akan kita bahas buffer itu apa aja. PaO2 kita udah tahu ya, tekanan parsial oksigen, tekanan parsial karbon dioksida. Ada anion, ada kation. Anion adalah ion bermuatan atau elektrolit yang bermuatan negatif. Kalau kation yang bermuatan positif. HCO3 atau bikarbonat ini juga sudah nggak familiar buat kita. Kemudian SiD, strong ion different. Perbedaan antara ion positif kuat dan ion negatif kuat. Nah, ion positif kuat itu dalam tubuh kita banyak terdapat natrium. Sementara ion negatif kuat itu oleh Cl. Nah, selisih antara Na dan Cl itu disebut dengan SiD. Ya. Nah, konsep SiD ini konsep yang dipakai oleh Stewart dalam menginterpretasikan asam basa. Jadi kalau SiD-nya turun, dia akan asidosis. Kalau SiD-nya naik, dia akan alkalosis. Ya, nanti untuk detailnya kita bahas di interpretasi ya. Pada topik ini kayaknya nggak cukup kalau untuk membahas interpretasi. Asam adalah zat yang bisa mengeluarkan ion hidrogen. Jadi dia bisa melepas ion hidrogen. Ya. Kemudian basa dia bisa menangkap ion hidrogen. Jadi asam sama basa itu saling melengkapi, menangkap dan menerima ion hidrogen. Nah, ini adalah keseimbangan atau fisiologi asam basa dalam tubuh kita. Jadi makanan yang kita makan, kita mengenal ada 3 substrat atau 3 zat yang kita makan. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat ya. Nah, saya contohkan adalah yang jenis karbohidrat.
Karbohidrat itu kalau kita metabolisme atau kita cerna, nanti bentuknya akan diubah menjadi polisakarida. Polisakarida dia akan turun lagi, dicerna, diemulsi lagi menjadi monosakarida. Salah satu bentuknya adalah glukosa. Glukosa dicerna dengan proses fosforilasi oksidatif, nanti dia akan menghasilkan pirufat sampai dengan di sitoplasma. Nah, kalau oksigennya ada, nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk diubah lagi menjadi dan menghasilkan energi yang sangat besar, yaitu 36 ATP. Itu tapi kalau ada oksigen, makanya disebut dengan metabolisme aerob. Tapi kalau nggak ada oksigen, metabolisme namanya anaerob, nggak sampai ke mitokondria, nggak sampai ke siklus Krebs. Nah, hasilnya adalah asam laktat. Makanya orang kalau kekurangan oksigen atau hipoksia, nanti asam laktatnya cenderung akan tinggi. Itu karena akibat dari metabolisme anaerob. Nah, sedikit ingin saya sampaikan supaya kita satu paham bahwa yang disebut dengan metabolisme anaerob itu bukan metabolisme yang tidak ada oksigen, bukan. Ada oksigen tapi tidak cukup. Kenapa kok saya bilang tidak cukup? Jadi normalnya delivery oksigen atau pengiriman oksigen ke dalam tubuh kita itu dijaga 4-5 kali dari oksigen consumption kita. Jadi kalau oksigen consumption kita itu sekitar 200 cc, maka oksigen delivery-nya harus 1000. Karena 4 kalinya atau 5 kalinya. Nah, kalau hanya berkisar sekitar 2 kalinya atau sekitar 500, metabolisme kita udah berlangsung metabolisme anaerob karena tidak cukup kebutuhan oksigennya. Ya, makanya makna dari metabolisme anaerob bukan berarti tidak ada oksigen sama sekali. Kalau nggak ada oksigen sama sekali mati dong, udah mati. Ya, makanya yang disebut dengan metabolisme anaerob adalah metabolisme di mana kesediaan oksigen tidak cukup memenuhi untuk metabolisme. Nah, saya lanjut lagi. Apapun produknya, nanti energi atau asam laktat atau ATP, ketika glukosa itu di metabolisme, nanti dia akan menghasilkan produk yang lain selain energi, yaitu CO2 dan H+ dan ion hidrogen atau proton. Nah, CO2 ini asam, ion hidrogen juga asam. Oleh karena itu, metabolisme itu dia akan menghasilkan asam. Nah, asam ini harus kita jaga, harus kita regulasi. Bagaimana salah satu caranya? CO2-nya harus kita keluarkan lewat paru-paru, ya, atau lewat ginjal. Jadi kalau produksi asam dalam tubuh kita itu dihasilkan dalam 2 jenis. Ada asam volatil, ada asam non volatil. Asam volatil itu asam yang bisa dirubah dalam bentuk CO2, dalam bentuk gas, sehingga dia bisa dikeluarkan oleh paru-paru. Namun ada asam non volatil, asam yang nggak bisa dirubah menjadi bentuk gas. Contohnya adalah asam laktat, ya. Jadi dia nggak bisa dikeluarkan lewat paru-paru. Nah, itulah tubuh itu meregulasi itu supaya dia bisa menjaga kadar pH-nya tetap normal, PCO2-nya juga normal, HCO3-nya juga tetap normal. Jadi tubuh menjaga itu. Saya lanjut. Nah, bagaimana kalau ada penambahan ion hidrogen? Jadi kalau ada penambahan ion hidrogen, jadi ion hidrogennya bertambah, maka dia tubuh akan mereabsorpsi HCO3, akan mereabsorpsi bikarbonat. Nanti H+-nya akan bereaksi dengan bikarbonat, nanti akan membuat asam karbonat, ya. Asam karbonat nanti akan dipecah menjadi CO2 dan H2O. Nah, H2O-nya akan dikeluarkan oleh paru-paru. Prinsip ini disampaikan oleh Lee Settler. Jadi dia mempelajari tentang prinsip namanya reaksi hidrolisis, ya. Jadi reaksi pemecahan air atau uraian air dalam rangka upaya untuk mempertahankan asam basa. Jadi kalau misalnya ada H+ yang naik, ada H+ yang meningkat, maka ginjal bisa mereabsorpsi HCO3. Bisa mengikat HCO3 supaya dia bisa menangkap H+ dan H+-nya nanti membentuk asam karbonat, kemudian nanti dipecah menjadi CO2 dan H2O, ya. Jadi oleh prinsip ini dipelajari oleh Lee Settler prinsip. Ini penambahan ion hidrogen yang seperti tadi saya sampaikan, bentuknya nggak bisa dibentuk dalam CO2 bentuk gas. Contohnya adalah laktat, ya, asetoasetat, ya. Nah, penambahan ion hidrogen itu juga akan mengekspresikan atau membuat kenaikan anion gap, ya. Jadi anion gapnya itu akan naik, ya.
Nah, ini juga kalau kita interpretasikan asam basa, jenisnya adalah asidosis metabolik dengan peningkatan anion gap. Nanti akan kita bahas kalau ada kesempatan untuk interpretasi asam basa ya. Nah, menurut Mencken, bahwa hidup kita itu adalah perjuangan. Perjuangan bukan tentang uang, tentang malu, tapi perjuangan untuk mempertahankan ion hidrogen. Ternyata sesuai dengan apa yang tadi sudah kita bahas ya. Ternyata ion hidrogen itu dijaga dalam level yang sangat ketat. Untuk mempertahankan pH sekitar 7,35 sampai 7,45. Ya, dipertahankan sangat ketat ya. Dengan prinsip reaksi hidrolisis, prinsip buffer dan lain sebagainya. Kalau hidrogennya kebanyakan harus dikeluarkan, baik keluarkan lewat ginjal maupun keluarkan lewat paru-paru. Nah, ini prinsip regulasi asam basa. Jadi harus ada buffer seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk menjaga keseimbangan asam basa ini tetap terjaga harus di buffer, harus dijaga ya. Nah, ini ada berapa jembatan keledai mungkin yang kalau saya bisa boleh bilang. Jadi kalau yang namanya asam atau acid, kita huruf A, acid, berarti dia add atau menambah ion hidrogen. Jadi kalau asam add ion hidrogen, berarti ion hidrogennya akan bertambah. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa pH itu adalah negatif, log negatif dari ion hidrogen. Jadi kalau ion hidrogennya meningkat, pH-nya akan turun. Sementara kita lihat basa. Basa itu B, bind atau mengikat ion hidrogen. Jadi ion hidrogen yang bebas itu diikat sama dia. Jadi ion hidrogen bebasnya pasti jumlahnya akan berkurang. Nah, kalau jumlah ion hidrogennya itu berkurang, pH-nya akan naik. Itu atau alkalosis, ini asidosis, begitu. Nah, itu contoh regulasi asam basa itu seperti itu. Nah, sistem buffer dalam tubuh kita itu bisa kita bagi menjadi kimia dan fisiologik. Fisiologik itu adalah organnya itu diperankan oleh paru-paru dan ginjal. Kalau asam yang bisa volatil, bisa dibuang dalam gas, dia bisa dibuang oleh paru-paru. Tapi kalau asam yang non volatil, dia nggak bisa dibuang oleh paru-paru, dia harus dibuang oleh ginjal. Nah, sebelum dia dibuang ke paru-paru maupun dibuang di ginjal, dia harus mengalami kimia buffer dulu. Dia harus diproses dulu, harus dirubah dulu. Mana yang mau dibuang, mana yang mau dipakai. Nah, namanya buffer kimia. Buffer kimia itu ada fosfat, protein, bikarbonat, dan Hb ya. Ini Hb, saya tambahin Hb. Ya, hemoglobin. Nah, jadi buffer itu dia akan membuat pH itu cenderung stabil ya. Dia akan menahan perubahan pH yang terlalu signifikan. Ya. Nah, ini ada chemical buffer atau buffer kimia. Yang pertama adalah fosfat. Fosfat itu bisa berfungsi sebagai buffer. Kenapa dia bisa berfungsi sebagai buffer? Karena dia bisa menarik ion hidrogen. Jadi kalau fosfat ditambah ion hidrogen menjadi asam fosfat atau H2PO4 ya. Ya, ini bisa menjadi buffer. Kalau tubuh kekurangan ion hidrogen, dia bisa melepas ion hidrogennya ini. Udah deh, kamu kesana aja karena masih kurang ini tubuh. Nah, tapi kalau tubuh kelebihan ion hidrogen, dia bisa menangkap ion hidrogen menjadi H2PO4. Itulah fosfat. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein ini ada dua jenis ya, jenis karboksil dan jenis amino. Jenis karboksil itu yang mengandung gugus karbon. Nah, yang mengandung gugus karbon dia bisa berfungsi sebagai asam. Jadi dia akan menambah ion hidrogen, ya. Dia akan mengeluarkan ion hidrogen, ya. Tapi gugus yang lain yaitu gugus amino, gugus yang mengandung N, itu dia bisa berfungsi sebagai basa. Contohnya adalah NH2. Jadi NH2 dia bisa menangkap ion hidrogen bebas, nanti membentuk NH3. NH3, ya. Jadi itulah protein. Kemudian bikarbonat, salah satu buffer terbesar dalam ekstraseluler kita yaitu bikarbonat ya.
Ini prinsip ini juga disampaikan oleh Lee Sedley tadi, yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa bikarbonat itu dia bisa berfungsi sebagai buffer karena dia bisa menangkap ion hidrogen. Nah, nanti setelah ditangkap dia membentuk asam karbonat H2CO3. Nah, H2CO3 nanti bisa dipecah menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya akan dikeluarkan oleh paru-paru. Kayak gitu, ya. Nah, ini saya ambil salah satu penjelasan dari Lee Sedley prinsip ini, bahwa kalau ada penambahan ion hidrogen berarti HCO3-nya berkurang ya. Itu dia akan mendorong reaksi ke kiri. Jadi prinsipnya kalau dia bertambah, dia akan mendorong. Itu ion hidrogen. Jadi karena dia bertambah di sebelah kanan, ini sebelah kanan, dia akan mendorong reaksi bergeser ke kiri. Karena dia ion hidrogennya bertambah, berarti dia akan asam. Dia akan mendorong reaksi itu bergeser ke kiri supaya terbentuk H2CO3 dan terbentuk CO2. CO2-nya nanti bisa dikeluarkan oleh paru-paru sehingga tubuh dalam keadaan stabil. Ya, jadi prinsipnya kalau dia bertambah dia akan mendorong, sama kayak tekanan hidrostatik. Nah, atau ion hidrogennya turun. Nah, kalau ion hidrogennya turun, reaksi ini akan bergeser ke arah yang ion hidrogen atau menarik dia, kayak tekanan osmosis. Saya mengingatnya gampangnya kayak gitu. Jadi reaksi ini bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Kalau ion hidrogennya bertambah, dia akan mendorong, berarti dia akan bergeser ke kiri. Kalau ion hidrogennya turun, dia akan bergeser ke kanan ke arah ion hidrogen karena dia akan merangsang ikatan antara CO2 dan H2O. CO2 dan H2O dalam tubuh dia akan dirangsang, akan diikat, terbentuk karbonik anhidrase sehingga terbentuk ion hidrogen baru. Sehingga hidrogennya jadi bertambah atau meningkat, itu prinsipnya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau CO2 yang bertambah. Nah, kalau CO2 yang bertambah sama, intinya kalau dia bertambah dia akan mendorong. Nah, CO2 itu ada di sebelah kiri. Ketika dia bertambah, dia akan mendorong reaksinya ke kanan. Ya, reaksinya ke kanan, harapannya adalah CO2-nya bisa terurai atau berubah bentuk menjadi H+ dan HCO3 sehingga CO2-nya akan turun. Bagaimana kalau CO2-nya berkurang? Seperti yang tadi, kalau berkurang dia akan menarik. Jadi reaksinya akan bergeser ke kiri ke arah CO2. Harapannya adalah akan terurai nih, akan terbentuk HCO3 dan H+ itu dia akan bersatu, kemudian akan membentuk H2CO3 dan akan terbentuk CO2 baru. Terbentuk CO2 baru. Sehingga CO2-nya akan naik. Nah, prinsip ini disampaikan oleh Lee Sedley, dikenal dengan Lee Sedley prinsip. Ada bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. Dulu saya bingung nih, memikirkan bergeser ke kanan, bergeser ke kiri itu gimana sih? Ternyata apa yang berlebih dia akan mendorong, apa yang kurang dia akan narik. Kalau H+-nya berlebih dia akan mendorong ke kiri. Kalau H+-nya kurang dia akan mendorong ke kanan sesuai dengan lokasi dia. Ya, jadi H+ dan HCO3 itu ada di kanan, CO2 dan H2O itu adanya di kiri. Nah, dari prinsip ini ternyata kalau kita amati, saya ambil contoh di sini nih, ya. Kalau CO2-nya naik, nih teman-teman ya, fokus di sini, CO2-nya naik, CO2 naik akan merangsang H2, akan membentuk H2CO3 ya. Asam karbonat. H2CO3 nanti akan terpecah menjadi H+ dan HCO3. Artinya, kalau ada CO2 yang naik, berarti H+-nya juga naik, ya toh? Kalau H+-nya naik, berarti pH-nya akan turun. Ya. Jadi kalau CO2 naik, pH turun. Berarti pH berbanding terbalik sama CO2. Makanya CO2 letaknya di bawah. Oke. Yang pertama. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua. Kalau ada, tadi udah dari kiri, sekarang kita dari kanan contohnya. Kalau ada HCO3 yang jumlahnya berkurang, ya, berarti H+ yang bebas dia bertambah dong jumlahnya, ya kan? H+ bebas ini bertambah. Ini HCO3-nya tadi turun ya. HCO3-nya turun, berarti H+-nya bertambah. Kalau H+-nya bertambah, berarti pH-nya
pH-nya turun. Nih pH-nya turun. Nah, dari sini kita bisa ambil persamaan. Ternyata HCO3 itu perubahannya searah sama pH. Beda sama CO2. Kalau CO2 tadi berlawanan. Kalau HCO3 ternyata searah. Makanya HCO3 ada di atas. Dan kita bisa dapat persamaan bahwa pH sama dengan perbandingan antara HCO3 dan PCO2. Ya. Nah, jumlah masing-masing itu enggak penting. Yang penting adalah perbandingannya tetap. Artinya kalau ada HCO3 yang naik, supaya pH-nya tetap normal, PCO2 juga harus naik. Jadi perbandingannya tetap. Kalau ada HCO3 turun, PCO2 juga harus turun. Supaya pH-nya tetap. Kalau ada CO2 yang naik, HCO3-nya juga akan ikut naik supaya pH-nya tetap. Jadi itu yang disebut dengan keseimbangan asam basa. Kenaikan salah satu unsur akan diikuti dengan kenaikan unsur yang lain. Penurunan salah satu unsur akan diikuti dengan penurunan unsur yang lain. Maka itu disebut dengan kompensasi. Tadi kita udah bahas tentang physiologic buffer. Tentang kimia buffer. Sekarang kita bahas tentang fisiologi buffer. Ini HB juga. HB tadi termasuk di kimia buffer juga. Nah, tapi dia perannya bagaimana? Kita coba menggabungkan. Seperti yang tadi saya bilang, sebelum dikeluarkan harus direaksikan dulu. Nah, inilah salah satu contohnya. Physiologic respiratory buffer. Jadi buffer yang dilakukan oleh sistem respirasi. Jadi kalau ada hasil metabolisme tadi yang saya sebut dengan CO2, ini CO2-nya dihasilkan oleh jaringan, CO2-nya kemudian akan ditangkap oleh H2O, H2O dan CO2 akan menjadi H2CO3 atau asam karbonat, H2CO3 akan bisa menjadi CO3 dan H+. H+-nya akan diikat sama Hb. Jadi H+-nya ini nggak boleh bebas. Dia harus diikat sama Hb. Makanya Hb merupakan buffer. Nah, Hb diikat. Ya. Diikat. Nah, kemudian setelah ada oksigen yang dihirup, ya. Ada oksigen yang dihirup. Jadi ada oksigen yang kita hirup dari paru-paru atau dari udara luar, maka H+-nya akan dilepas oleh Hb. Jadi Hb-nya akan berikatan sama oksigen. Ya. Oksigen, Hb-nya akan berikatan sama oksigen. Ini yang disebut dengan oksihemoglobin. Ikatan antara oksigen dan Hb. Lalu H+-nya bagaimana? H+-nya dilepas dong, karena udah nggak diikatan. Nah, boleh nggak dia berkeliaran bebas? Nggak boleh. Dia harus segera diikat. Diikatnya oleh siapa? Ini akan ada HCO3 yang masuk dari luar sel, masuk ke dalam, ngikat H+. Nah, setelah diikat H+ menjadi H2CO3. Setelah menjadi H2CO3 dipecah menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya akan dikeluarkan ke paru-paru. Nah, tadi kan ada HCO3 yang masuk tuh untuk menangkap H+. Supaya elektronetralitinya tetap terjaga, muatan listriknya tetap terjaga, harus ada muatan kloret yang keluar dari dalam sel. Cl-nya kamu keluar karena udah HCO3 udah masuk. Jadi HCO3 sama Cl itu dia saling bertukar. Pertukaran antara HCO3 sama Cl itu disebut dengan hamburger effect. Jadi efek hamburger. Jadi satu masuk, satu keluar, saling bertukar ya. Itu adalah physiology buffer yang diperankan oleh Hb dan oleh paru-paru. Bagaimana physiologic buffer yang diperankan oleh ginjal? Ginjal mengekskresikan HCO3 dan natrium. Pada prinsipnya adalah kalau HCO3 itu masih dibutuhkan oleh tubuh, dia akan segera direabsorpsi. Dia akan segera ditarik. Tapi kalau dia tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya dia akan dikeluarkan HCO3, nanti dia akan dipecah menjadi H2O dan CO2, ya. CO2-nya bisa dikeluarkan lewat paru-paru juga, ya. H2O-nya bisa dikeluarkan oleh urin. H+-nya bagaimana? Kalau tubuh kita masih butuh ion hidrogen, ya dia akan diserap. Kalau tidak dibutuhkan, ion hidrogennya akan dikeluarkan dalam bentuk NH4. Jadi
ginjal bisa mengukur apakah ini saya butuh HCO3 atau tidak, saya butuh H+ atau tidak, saya butuh natrium atau tidak gitu. Kalau enggak nanti dia akan dikeluarkan, kalau masih butuh dia akan diserap kembali. Nah, tadi sudah sempat saya bilang, sudah sempat saya sampaikan melalui prinsip Lee Sedley tadi bahwa pH adalah menghasilkan persamaan pH itu adalah hubungan antara HCO3, perbandingan antara HCO3 dan PCO2. Nilainya harus tetap supaya pH-nya normal. Ini contohnya. Jadi kalau HCO3 itu basah, PCO2 itu asam. Jadi kalau ada kenaikan CO2, maka HCO3-nya pun harus ikut naik. Karena seperti yang tadi saya bilang, intinya adalah menjaga perbandingan. Ya, perbandingannya dijaga sekitar 20:1. Ya. Jadi kalau CO2-nya naik, HCO3 harus naik dong supaya pH-nya normal. Begitu juga sebaliknya, kalau HCO3-nya turun, ingat unsur yang lain harus ikut turun supaya pH-nya tetap normal. Tetap diganti normal. Nah, ini prinsip yang konsep yang tentang keseimbangan asam basa dengan hubungannya dengan hemodinamik, ada hubungannya atau tidak. Tadi seperti yang sudah sempat saya sampaikan, hubungannya sangat erat karena stroke volume dan heart rate itu sangat dipengaruhi oleh kondisi cairan dan elektrolit. Kondisi cairan dan elektrolit itu juga dipengaruhi oleh asam basa dan juga sebaliknya. Ya, jadi sangat punya hubungan yang sangat erat. Nah, pertanyaannya kenapa sih tubuh itu harus menjaga pH dalam keadaan normal? Karena untuk memenuhi tadi delivery oksigen. Kalau pH-nya nggak bagus, delivery oksigennya nggak bagus. Yang kedua adalah untuk mempertahankan struktur protein. Karena susunan sel-sel kita itu, dinding-dinding sel kita itu banyak tersusun dari molekul-molekul protein. Kemudian reaksi kimia. Reaksi kimia itu nggak jalan kalau tubuh kita terlalu asidosis. Ya, atau terlalu alkalosis, nggak akan jalan. Nah, ini contohnya hubungan antara pH dan oksigen delivery. Ya, jadi kalau proses oksigenasi itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah loading oksigen. Mungkin Anda pernah dengar tentang loading oksigen. Loading oksigen itu adalah proses oksigen itu ditangkap oleh Hb di paru-paru sana. Di paru-paru sana. Nah, setelah dia ditangkap, proses yang kedua namanya transport. Transport itu oksigen sama Hb berikatan dibawa ke seluruh tubuh. Proses yang ketiga yaitu unloading. Unloading oksigen itu pelepasan oksigen. Jadi setelah dia dibawa, udah nyampe ke sel tujuan, baru dilepas. Jadi ada 3 prinsip. Ada prinsip loading, ada transport, ada unloading. Nah, kalau Hb kita itu terganggu, itu bisa mempengaruhi loading dan unloading oksigen. Ikatan antara oksigen dan Hb baik saat pengambilan di paru-paru maupun di pelepasan di jaringan. Contohnya adalah pada kondisi di mana asidosis ya. Asidosis atau asam. Bisa diakibatkan karena peningkatan PCO2, CO2-nya tinggi ya, ion hidrogennya tinggi, temperaturnya tinggi, atau ada peningkatan enzim 23-DPG ya. Nah, atau dalam keadaan asidosis, ini kurvanya bisa bergeser ke kanan. Akibatnya apa sih? Akibatnya adalah ini. Penurunan ikatan Hb dan oksigen. Jadi oksigen sama Hb ikatannya jadi lemah kalau dalam keadaan asidosis. Ada nggak efek bagusnya? Efek bagusnya ada. Efek bagusnya adalah begitu Hb sama oksigen ini beriringan diikat, nanti udah nyampe sel, karena ikatannya lemah, dia mudah dilepas ke jaringan. Lemah kan? Nah, efek negatifnya adalah saat ngambil oksigen di paru-paru tadi susah, karena ikatannya lemah, jadi nggak bisa nempel-nempel, gampangnya kayak gitu. Nah, akibatnya oksigen yang dibawa sama Hb juga rendah kan, karena dia nggak bisa ngambil. Nah, kayak gitu. Jadi tetap aja walaupun ikatannya mudah dilepas ke jaringan, tapi dia nggak bisa ngambil Hb kayak gitu. Nah, itu dalam kondisi asidosis.
Lalu bagaimana dalam kondisi alkalosis? Dalam kondisi alkalosis sebaliknya, dia bisa bergeser ke kiri kurvanya. Bisa bergeser ke kiri itu bisa akibat alkalosis, bisa akibat suhunya turun, bisa apa namanya? Bisa penurunan enzim 23-DPG kayak gitu. Nah, kalau bergeser ke kiri apa akibatnya? Akibatnya adalah peningkatan ikatan oksigen sama Hb itu jadi kuat banget. Efek positifnya ada nggak? Ada efek positifnya, dia bisa mudah ngiket Hb, ngiket oksigen yang dari paru-paru. Tapi efek negatifnya walaupun udah diikat nggak dikasih ke jaringan. Jadi dia hanya diikat aja, nggak dikasih ke jaringan. Akhirnya jaringannya bilang saya kurang oksigen nih kayak gitu. Saya kurang oksigen. Bagaimana oksigen saya kayak gitu. Nah, makanya si sel akan ngasih sinyal saya ini kurang oksigen. Nah, prinsip ini akan membuat jaringan hipoksia juga. Salah satu contohnya adalah pada orang yang ada di pegunungan atau dataran tinggi, walaupun dia cukup oksigen, tapi oksigennya itu dia tidak mudah dilepas di jaringan. Efeknya dia akan merangsang produksi eritropoiesis sehingga Hb-nya akan tinggi. Makanya pada orang-orang yang di dataran tinggi Hb-nya akan cenderung tinggi. Karena adalah mekanisme kompensasi, ini saya kurang oksigennya, ini saya kurang jaringan, sehingga dia merangsang eritropoiesis. Nah, itu jadi efeknya dari perubahan asam basa itu seperti itu ya. Jadi terlalu asam juga nggak bagus, terlalu basa juga nggak bagus, karena semuanya bikin sel hipoksia. Ya. Kemudian yang lainnya adalah untuk struktur protein ya. Jadi membran sel kita, dinding sel kita itu tersusun dari lipoprotein ya. Sehingga kalau struktur proteinnya rusak pada kondisi asidosis atau alkalosis akan membuat selnya mudah mati, atau karena dia dinding sel kan juga sebagai proteksi, juga sebagai cara nutrisi untuk masuk. Kalau dinding selnya rusak, dia akan terjadi cepat mati selnya. Kemudian tentang reaksi kimia. Jadi kalau terlalu asam juga terlalu basa juga untuk reaksi kimia juga tidak akan bagus. Akan terjadi banyak sekali reaksi-reaksi kimia, enzim-enzim yang tidak berfungsi dengan baik. Ini salah satu contoh atau salah satu bagian apa yang terjadi dalam tubuh kita kalau pada kondisi asidosis respiratorik. Jadi kalau tubuh kita dalam kondisi asidosis respiratorik, misalnya karena akibat penurunan ventilasi, jadi ventilasinya pelan-pelan atau terlalu rendah, maka CO2-nya dia akan naik. Efeknya adalah kenaikan CO2 itu nanti akan ditangkap oleh kemoreseptor di medula oblongata. Ya, di medula oblongata. Kemudian dia akan merangsang sistem respiratori untuk meningkatkan kerja dari otot-otot pernafasan sehingga respirasinya akan naik. Sehingga harapannya respiratory rate-nya naik, CO2-nya akan dikeluarkan dan pH dalam kembali menjadi normal. Ini efek fisiologi yang terjadi pada beberapa organ. Bisa ada organ jantung dan paru, sistem saraf, ginjal, dan metabolik. Pada sistem jantung bisa terjadi penurunan kontraktilitas pada keadaan asidosis. Kemudian terjadi vasokonstriksi vaskuler paru, kemudian terjadi vasodilatasi vaskuler sistemik. Bisa kita lihat di tanda-tanda klinik, pasiennya bisa mengalami aritmia, bisa mengalami hipertensi paru atau PH, bisa mengalami hipotensi. Di sistem saraf, pasiennya bisa mengalami peningkatan cerebral perfusi. Akibatnya bisa resiko terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. TIK-nya naik, bisa pusing nanti di manifestasi klinisnya, bisa bingung ya. Kemudian di ginjalnya bisa terjadi peningkatan serum kalium ya, jadi kaliumnya akan tinggi, jadi hiperkalemi ya. Hiperkalemi pada pasiennya. Nah, bagaimana kalau pada kondisi alkalosis respiratorik ya? Alkalosis respiratorik mungkin akibat hiperventilasi ya. Jadi hiperventilasinya terlalu cepat karena nyeri mungkin, atau karena beberapa obat-obatan, atau karena hipoksia di sini. Jadi akibatnya akan menyebabkan CO2-nya turun. Nah, CO2-nya turun itu bisa menyebabkan penurunan cerebral blood flow karena dia vasokonstriksi cerebral. Jadi
iskemik, nanti cerebralnya jadi iskemik. Atau bisa menyebabkan peningkatan simpatis nervous system. Jadi rangsang simpatis nervous systemnya jadi meningkat. Kemudian bisa meningkatkan diuresis, ya, bisa meningkatkan seperti yang tadi saya bilang, peningkatan ikatan antara oksigen sama Hb. Jadi oksigen sama Hb-nya akan diikat terlalu kuat, ya. Bisa menyebabkan penurunan hipoksik pulmonar vasokonstriksi atau HPV. Nah, dari efek fisiologinya bisa kita lihat di jantung, paru, sistem saraf, dan ginjal metabolik. Seperti contohnya terjadi peningkatan erectabilitas miokardial. Kemudian bronkokonstriksi, vasokonstriksi koroner, vasokonstriksi vaskuler sistemik, vasodilatasi vaskuler paru. Di tanda-tanda klinisnya bisa kita aritmia juga bisa terjadi, penurunan PVR, hipotensi, peningkatan heart rate, pucat. Di sistem sarafnya bisa terjadi vasokonstriksi cerebral seperti yang tadi saya bilang, karena efek dari penurunan cerebral yang menyebabkan penurunan cerebral flow ini pasiennya bisa mengeluh pusing, ya. Di ginjalnya bisa terjadi penurunan kalium atau hipokalemi, pasiennya terjadi hipokalemi. Oke, bagaimana kalau dalam keadaan asidosis metabolik? Dalam keadaan asidosis metabolik, pasien yang mengalami asidosis metabolik, apalagi dalam kondisi yang lama, dia akan merangsang ketiga hormon itu bekerja. Yang pertama adalah endothelin 1. Endothelin 1 di tubulus proksimal. Endothelin 1 di tubulus proksimal itu dia akan merangsang aktivasi dari NH3. Jadi natrium hidrogen exchanger, ya. Akibatnya adalah reabsorpsi dari natrium. Natrium dan bikarbonat. Sebagai efek supaya HCO3-nya tidak terlalu turun harapannya. Efek yang lain juga mengaktifkan aldosteron dan angiotensin. Aldosteron juga sama untuk meretensi natrium. Angiotensin untuk membuat vasokonstriksi dan juga meretensi natrium juga, ya. Jadi itu efeknya. Nah, bagaimana dengan efek fisiologis di beberapa organ, jantung, paru, sistem saraf, ginjal, dan metabolik? Di sistem jantung dan paru bisa mengalami penurunan kekuatan pernafasan, penurunan kontraktilitas miokard, vasodilatasi arteri, kemudian tanda-tanda klinisnya bisa kelemahan otot, penurunan cardiac output, penurunan blood pressure, bisa terjadi aritmia. Jadi asam basa itu bisa menyebabkan aritmia apapun jenisnya, baik asidosis maupun alkalosis. Di sistem saraf bisa terjadi peningkatan eksitabilitas neuromuskuler, ya. Kemudian tanda kliniknya bisa letargi, stupor, bahkan bisa menyebabkan kematian. Di ginjalnya bagaimana? Peningkatan kebutuhan metabolik. Jadi kebutuhan metaboliknya akan meningkat. Kalau tidak diimbangi dengan suplai oksigen yang bagus, jadi nanti metabolisnya jadi anaerob. Hasilnya asam laktat dan lain sebagainya. Tanda kliniknya juga bisa kita lihat adanya peningkatan kalium atau hiperkalemi. Itu kalau asidosis metabolik. Bagaimana kalau alkalosis metabolik? Alkalosis metabolik contohnya disebabkan karena obat-obatan diuresis, itu bisa menurunkan tekanan, menurunkan volume di pembuluh darah. Dia akan mengaktifkan angiotensin 2. Nah, ujung-ujungnya nanti dia bisa menyebabkan metabolic alkalosis, ya, karena akibat dari peningkatan reabsorpsi dari natrium, kemudian peningkatan ekskresi dari NH4, dia bisa menyebabkan metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis juga bisa menyebabkan hipokalemi, ya. Karena apa? Karena kaliumnya akan masuk ke dalam sel, bertukar dengan ion hidrogen. Ion hidrogennya keluar ke dalam pembuluh darah. Jadi akan terjadi hipokalemi. Atau juga sebaliknya, hipokalemi juga bisa menyebabkan metabolic alkalosis. Terus lebih lanjut, kalau sudah terjadi hipokalemia, juga ginjal akan meningkatkan pengeluaran dari magnesium. Nah, akibatnya terjadi hipomagnesium. Apa yang terjadi? Terjadi aritmia juga, terjadi vasokonstriksi pembuluh darah juga, dan terjadi peningkatan agregasi platelet. Dari efek fisiologis organ bisa kita lihat, ya, di jantung dan paru terjadi bronkokonstriksi, tanda klinisnya hipoventilasi, vasodilatasi pulmonal, bisa konstriksi sistemik,
Di tanda kliniknya bisa peningkatan heart rate, penurunan VPR, penurunan blood pressure, aritmia, kulit pucat. Di sistem saraf bisa terjadi kondisi pembuluh darah otak karena alkalosis ya. Kemudian di ginjalnya bisa terjadi peningkatan serum klorat dan kalium, ya, peningkatan ekskresi dari kalium sehingga hipokalemi ya. Kemudian ada peningkatan ekskresi atau pengeluaran dari bikarbonat. Nah, ini dari asidosis dan baik respiratorik maupun metabolik, intinya adalah baik asidosis, contohnya di respiratory asidosis karena peningkatan CO2, tubuh akan menstimulasi untuk menaikkan RR supaya CO2-nya kembali normal, pH-nya kembali normal ya. Bisa ditambah oleh kompensasi ginjal dengan mereabsorpsi HCO3, jadi nggak mengeluarkan HCO3 tapi mengeluarkannya adalah ion hidrogen supaya ke pH-nya kembali normal. Tapi kalau dia gagal, kompensasinya gagal, ini akan menyebabkan H+ itu, ion hidrogen yang terlalu banyak itu akan masuk ke dalam sel. Dia bertukar dengan kalium sehingga kaliumnya akan keluar sel sehingga akan tercermin hiperkalemi ya. Nah, kalau hiperkalemi ini terjadi pada pasien yang disertai dengan diabetik, dia banyak keluar, banyak pipis, pasiennya jadi hipokalemi ya. Gitu. Kalau asidosis metabolik, ion hidrogennya bertambah, nanti akan di-convert menjadi CO2. Respon respiratorinya meningkatkan RR, habis meningkatkan RR, ke pH-nya kembali normal. Tapi kalau gagal, H+-nya bertambah, CO2-nya turun, akan membuat vasokonstriksi cerebral dan membuat iskemia. Ya, itu. Itu kalau asidosis. Bagaimana kalau alkalosis? Alkalosis akibat penurunan CO2 karena respiratorik atau akibat peningkatan HCO3 karena muntah ya. Nah, kalau akibat penurunan CO2, pernafasan kembali bekerja untuk menurunkan RR sehingga pH-nya kembali normal. Harapannya pH-nya kembali normal. Ginjal juga bisa membantu dengan mereabsorpsi H+ dan mengeluarkan HCO3. Nah, kalau misalnya CO2-nya akibat tadi RR-nya yang terlalu rendah, CO2-nya malah terlalu tinggi, bisa membuat vasodilatasi pembuluh darah. Akibatnya penurunan tekanan darah. Tadi akibat muntah juga bisa menyebabkan hipovolum. Nah, penurunan tekanan darah, hipovolum itu bisa mengaktifkan renin, angiotensin, aldosteron. Ya. Jadi mengeluarkan renin, aldosteronnya juga aktif atau meningkat, angiotensinnya juga meningkat. Akibatnya ujung-ujungnya nanti adalah peningkatan volume cairan, peningkatan volume sehingga diharapkan blood pressure-nya juga akan naik. Ini adalah kelainan asidosis maupun alkalosis, bagaimana cara kita menginterpretasikan, menerjemahkan. Jadi kalau asidosis pH-nya kurang dari 7,35, alkalosis pH-nya lebih dari 7,5. Asidosis bisa respiratorik, bisa metabolik, alkalosis juga bisa respiratorik, bisa metabolik. Nih, kita tidak membahas tentang interpretasi asam basa pada kesempatan kali ini karena waktunya tidak cukup. Nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya untuk lebih jelasnya ya. Nah, ini interpretasi asam basa itu bisa menggunakan metode Henderson-Hasselbalch. Kalau ada beberapa orang bilang ini metode konvensional, kalau saya bilang ini adalah metode fundamental karena ini adalah basic dari interpretasi asam basa. Metode Stewart approach dan Frenkel-Stewart approach. Ini metode Henderson-Hasselbalch bahwa pH itu ada dua komponen yang bisa menyebabkan pH itu berubah, ada HCO3 dan PCO2. Ini bisa menyebabkan pH berubah. Kalau konsep Stewart berbeda. Jadi prinsip Stewart adalah komponen yang bisa merubah pH bukan HCO3, tapi CO2 iya, ditambah asam lemah dan SID. Jadi SID dan weak acid. Ya. Itu perbedaannya antara Stewart dan Henderson-Hasselbalch. Kemudian kalau Frenkel-Stewart itu dia mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan sama Stewart. Frenkel-Stewart menghitung berapa besar efek dari SID dalam menurunkan pH atau merubah pH, berapa efek weak acid dalam menurunkan pH atau merubah pH.
Itu jadi bisa dikalkulasi lebih detail oleh menurut Van Westwood. Atau interpretasi yang berikutnya dengan menggunakan Gamblegram. Dengan menggunakan acid base map. Ini namanya acid base map. Kita hanya tinggal menaruh atau meletakkan berapa nilai PCO2-nya, berapa nilai HCO3-nya. Contoh misalnya nilai HCO3-nya adalah 28. Nih 28. PCO2-nya berapa? PCO2-nya misalnya 40. Nah, ini kita tinggal tarik garis lurus set sampai dengan CO2 40. Nah, berarti masih dalam kondisi atau dalam keadaan normal. Atau contoh kita cari yang tidak normal misalnya. Ini misalnya kita dapat nilai HCO3-nya 32. PCO2-nya 35. Nah, kita dapat di sini. Jadi interpretasi asam basanya adalah antara metabolic alkalosis dan akut respiratory alkalosis. Jadi dua double disorder. Caranya sangat gampang. Nah, kesimpulannya adalah pada presentasi kali ini, asam basa dan hemodinamik punya hubungan yang sangat dekat dan sangat erat, saling mempengaruhi satu sama lain. Pemahaman terhadap keduanya sangat penting kita perlukan, sangat penting dibutuhkan. Nah, sebagai perawat yang pintar, sebagai perawat yang cerdas, itu sangat berkontribusi besar untuk kesembuhan pasien, ya. Itu. Jadi, hemodinamik sangat berhubungan erat dengan cairan dan elektrolit, sangat berhubungan erat dengan asam basa. Jadi kita harus paham asam basa, paham elektrolit, dan paham hemodinamik. Ini adalah quote hari ini. If you are not making someone else life better, you are wasting your time. Jadi kalau kita nggak bisa membuat orang lain lebih baik, berarti kita buang-buang waktu. Mudah-mudahan presentasi saya di sini bisa membuat kita semua dan para pendengar semua, baik yang di live seminar maupun YouTube, bisa lebih baik lagi ya, sehingga presentasinya tidak buang-buang waktu katanya, nggak wasting your time. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada presentasi yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang bisa diterima. Saya membuka korespondensi di email saya ibnu.sofa8@gmail.com. Jadi kita bisa korespondensi terkait asam basa ini di ibnu.sofa8@gmail.com. Kurang lebihnya terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker. Saya juga bawa masker, tapi karena lagi presentasi saya lepas dulu. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.